أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa nusul hadis wa qala hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalla wa ala wa kullu muslimin wa kullu ala rasulih sadri wa yassir amra wa lisan al-qawli ya qaddaru alayhi ya razzaq ya karim ibtana qur'an bi karamika ya akramul akramin subhanaka la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada dzakara min azaim ni'am min al-mal wal banina ada fa'amma mal khairat dunyawiyah allati an'ama biha Allah alaihi. Dan setelah Allah menceritakan dari jelasnya nikmat-nikmat berupa harta dan anak, ada kembali Allah mengumumkan, memberitahukan dengan segala kebaikan duniawi ya Allah telah beri nikmat kepadanya. Ini masih bercerita apa? Tentang al-Walid bin al-Mughirah. Ya, jadi masih cerita. Karena yang ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan berupa anak dan harta yang berlimpah. Nah, kemudian ada ayat selanjutnya Allah masih menceritakan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah dari sisi harta yang lain lagi. Artinya harta yang lain itu nanti berupa kekuasaan, kemuliaan dan macam. Jadi kemarin baru ceritakan hartanya begitu banyak sampai warma dan segala macam, anaknya yang begitu banyak, anak laki-lakinya sampai 10 orang. Nah, jadi kemudian ayat selanjutnya wa mahadtu lahu tamhida, dan aku berikan bagi itu tamhida akan keluasan harta, ay basattu baina yadayhi dunya wasfa. Artinya aku luaskan, aku lapangkan di hadapannya dunia secara luas. Wa yassattu lahu takalifal hayat, aku mudahkan baginya untuk menundukkan kehidupan ini. Jadi bagi apa? Al-Walid bin Mughirah semuanya apa? Gampang. Di antaranya muzahharil jadi wal izzi wasiyada. Akan jelas nampak eksisnya Walid bin Mughirah dalam keberuntungan, kalau kita kemuliaan, wasiyada, kepemimpinan. Karena dia waktu itu pemimpin kepala suku. Fakana fi Quraisyin azizan muni'an. Dia itu dalam golongan Quraisy itu kan suku yang terhormat, besar dan terhormat. Dia termasuk azizan mani'an, yang berkuasa. Mani'an itu yang dapat menghalangi, dapat mencegah, pokoknya dia dapat mengendalikan. Apalagi wasaidan muta'an, pemimpin yang taat. Artinya Allah kemudian menceritakan lagi, di samping banyak harta, banyak anak, masih banyak apa? Masih banyak anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Al-Walid bin Mughirah. Summa yaqwan azila, summa yaqwa. Kemudian yaqwa, koma itu kalau saya rakus dia, masih ingin, sangat ingin an azila,
sangat ingin aku nambahin lagi. Jadi udah begitu banyak harta, banyak anak, banyak kekuasaan segala macam. Semua ya tahu anasi. Kemudian dia masih tomak, masih rakus, masih serakaan azidah, pengen aku menambahkan lebih dari itu lagi. Masih apa? Masih kurang. Kali semua pada hadzal ata'il jazili yaqau an azidahu fi malihi wa waladihi. Artinya ayat ini menunjukkan kemudian setelah pemberian yang sangat luas ini segala bentuk yang disebutkan, ya mau antasi, dia masih pengen, masih rakus, masih serakah supaya aku apa ini menambahkan pada apanya fi malihi, pengen apa hartanya, pengen tetap masih pengen banyak, waladihi anaknya tetap pengen banyak. Itulah yang namanya apa, yang namanya harta, kekuasaan, harta semuanya apa nggak pernah ada banyak puas. Gimana pun caranya, mau benar mau curang apa gimana caranya, penting apa Menang. puasa apa caranya. Sudah pernah tapi pengen apa, pengen Lagi. lama Lagi. sudah lama ada batasnya. Mudah-mudahan undang-undangnya bisa diubah lagi biar nambah lagi bisa 3 kali 4 atau 5 kali. Ribut. Tapi yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu banyak anugerah yang diberikan, wa qad kafara bi, ini yang banyak. Harta sudah berlimpah, anak banyak, kekuasaan luas, bahkan dia jadi kepala suku pemimpin, tapi wa qad kafara bi, tapi dia kafir sama. Ini yang jadi masalah. Kalau Al-Fakhr Ar-Razi, di Fakhnya Ar-Razi mengatakan, lafzu summa, ada kata summa ya, summa hadal ingkari wa ta'ajjubi, ini menunjukkan untuk keingkaran ta'ajjub, berarti mengingkari dan keheranan. Kalau dalam kata summa, kata kemudian itu bisa jadi, kalau Sayyidul Murakatab itu ada fa, ada summa, nanti ada beberapa huruf, ada wawu, atau summa itu kalau misalnya huruf fa itu dia berdatangnya sendiri. Misalnya datang Zaid Pak Amrun, Zaid datang dan Amr datang. Ya Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr. Jadi si Zaid, si Amr datang ke arah kanan. Kalau pakai summa, Zaidun summa, ya Zaidun summa Amrun, Zaid datang. Pas Zaid mau pulang, si Amr baru datang gitu loh. Si apa? Apa? Agak jauh. Selesai Kalau dulu. ya, artinya kalau pakai pak dia apa? Berurutan. Jadi misalnya datang lagi. Kalau wow apa? Bareng-bareng. Ya semua mungkin agak lama dia udah mau pulang dia baru datang. Nah, artinya ini antara yang sudah Allah berikan segitu banyaknya, dia nikmati kebutuhan segala bentuk macam keduniaan sudah dinikmati. Summa masih apa? Ayat sumayat mau anda masih rakus, masih pengen ditambahin lagi. Artinya nggak pas dapat pengen lagi, jadi udah dia nikmati betul, udah banyak segala macam, pengen apa? Masih pengen lagi. Kecuali kalau misalnya kayak OKB gitu, orang gitu, pengen itu wajar lah. Ini enggak, dia sudah betul-betul menikmati, masih pengen kan. Jadi bahasa kita anaknya udah gede-gede semua, sukses semua, masih pengen apa? Pengen nambah lagi, harta sudah berlimpah, pengen nambah lagi. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian kata summa itu summa inkar wa ta'ajjub. Jadi inkar artinya Allah mengingkari akan keinginannya. Yang kedua ta'ajjub apa? Heran. Kok masih begitu aja? Padahal udah betul-betul dia nikmat, dia kaya, tapi masih apa? Masih kurang. Itulah. Jadi kalau orang kaya, pejabat, korupsi, ya wajar lah. Ada al-walid walaupun siapa? Sekarang itu bisa dapat turunan yang al-walid. Banyak. Nah, kama taqul ismaika. Ini gambaran ingin Al-Qur'an dengan mutar summa ini oleh Al-Fakhr Ar-Razi menggambarkan seperti engkau ngomong kepada teman kau begini. Anzal tuka dan wa amtuka wa akramtuka summa anta syatamat summa anta tashtamu tashtaminuni.
aku sudah siapkan, sudah tempatkan engkau di rumah aku, dijamu. Wa'at amtuka, aku sudah kasih makan kamu. Wa'qamtuka, aku sudah muliakan, sudah hormati. Summa anta tashta minuni, tapi kemudian kau menyakiti aku, gitu loh. Nah, kata-kata kemudian itu, kata-kata kemudian, jadi menunjukkan apa? Keheranan, menunjukkan rasa inkar, artinya nggak setuju. Kamu datang, aku kasih tempat, kasih makan, dihormatin, malah apa? Malah nyakitin. Kemudian kau nyakitin. Nah, kata-kata summa itu digunakannya setelah beberapa kerjaan yang sudah dikerjakan, tapi ada unsur kayak penyesalan, kayak ada unsur heran dan mengingkari perbuatan dia. Udah dikasih makan malah jadi kayak gitu loh, kira-kira itu. Jadi gambarannya kira-kira macam itu. Kenapa Allah menggunakan apa? Menggunakan dengan apa? Dengan apa? Summa. Ai wa ma'akul hadzal in'ami wal ikrami faqad kafara wa jahada. Wa badala ay yashkural walidu li rabbi hadzal ihsana wa yuqabilu bi ta'ati wal iman aqasal amra wa qabalahu bil juhudi wal kufran. Artinya, beserta seluruh nikmat dan kemuliaan yang dia telah peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kafir. Dia kafir. Wajah ada ingkar. Wa badala, dia gantikan yang seharusnya ayyasul wali. Seharusnya al-wali dulu itu bersyukur kepada Tuhannya atas hadzal ihsan, kebaikan ini semua. Wa yuqabilu bil ta'ati wal iman, harusnya dia balas dengan taat dan iman. Akasal dia balik. Wa qabalahu bil juhudi wal kufr. Dia balas dengan kekufuran dan keingkaran. Ini masalahnya. Jadi sebenarnya pis-to-pis ya ini bahasnya. Ini kasus Al-Walid bin Mughirah itu kasus pada Rasulullah. Makanya ayat yang digunakan oleh Allah ini ayat yang sifatnya individu pribadi, pakai kalimat dhamir mutakalim. Summa yata'u an azid. Azid itu jadi zada yazid, azidu, nazid, itu dhamir apa? Aku. Jadi seolah-olah apa ini apa istilahnya? Al-Walid bin Mughirah itu sangat memusuhi Rasulullah. Jadi Allah ikut campur turun tangan pun, kayak kemarin sudah disebutkan ayatnya, udahlah jangan kau pikirkan orang yang satu ini, biar akan aku hadapi dia gitu. Jadi Allah itu berhadapan satu-satu seolah dengan Al-Walid bin Mughirah. Makanya kata-katanya sumayat bau'an azim, ditolak bahwa aku yang menang. Jadi Allah seolah nggak mengatakan kami, enggak. Jadi seolah apa? Secara pribadi yang ingin mengambil, yang ingin menguasai, yang nggak tahu apa yang dilakukan pada Al-Walid bin Mughirah yang begitu menyakiti Rasul. Jadi kalau udah macam ini, bahasanya Rasulullah nggak usah apa ya, nggak usah dipedulikan aja apa yang dilakukan. Kalau tenang sih, ini urusan aku lah bahasanya. Nah, tapi sebelum itu dilakukan, Allah menceritakan terlebih dahulu siapa Al-Walid bin Mughirah itu, apa yang diberikan kepada dia. Begitu hebatnya, artinya seharusnya orang macam itu lebih syukurnya lebih banyak, taatnya lebih banyak. Kenapa? Karena yang diberikan lebih dari apa yang diberikan pada orang lain. Tapi ternyata dia kufur, dia ingkar. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi apa yang jadi kenapa Allah begitu berhadapan satu. Kalla rada'a wa jazara ay yartada ahadzal fajir al-asima an zalika tama'il fasidi summa alla zalika biqali innahu kana bi ayatina alim. Kalla rada'a wa jazara. Udah, biarin aja. Jangan diapain, jangan begitu, biarin jazar ya. Biar tada ahad, biarkan orang yang fajir al-asim, yang hancur ini, yang maksiat ini, yang berdosa ini, anzalika tama'il fasidi, dari ketomaan kerakusan yang merusak. Nah, kemudian summa ala zalika, kemudian Allah jelaskan ilatnya ya, kenapa bisa jadi begitu. Ini masalahnya. Ini artinya kok orang yang macam itu
seharusnya ketaatannya lebih tinggi pada Allah, seharusnya lebih bersyukur, tapi mulai masih dulu usul dia lebih dekat. Apa sih yang penyebabnya? Nah, summa Allah, jadi Allah jelaskan apa? Innahu kana li ayatina ani, sungguhnya dia itu al-mubarak al-walid bin mubarak di ayatina ani, dengan ayat-ayat kami dia apa? Dia menentang. Ayat-ayat kami itu apa? Nanti ke ayat-ayat Quran. Hai di annahu mu'anul haq, dia menentang dengan yang benar. Jahilun bi ayatillah, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mukadzibun li rasuli, dustakan akan rasulnya. Fa kaifa yatau bi ziyadati hadza sa'il. Ini pertanyaan. Udah dikasih rezeki yang banyak, keturunan yang banyak, kemudian dia ingkar kepada Allah, menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasulnya. Kemudian ada pertanyaan, kaifa yatau bi ziyadati hadza syakir. Kok orang macam ini masih pengen ditambahin lagi? Yang udah ada Allah berikan dia tidak syukuri, dia tidak taati, tapi minta lagi. Bahasa kasarnya emangnya pantas gitu. Kan yang itu, jadi pertanyaan itu yang jadi intinya, kok orang kaya begini kok pengen lebih, padahal yang Allah berikan saja yang sudah berlimpah dia tidak syukuri. Ya Allah perintahkan dia tidak taati, tapi kok malah minta lagi. Nah, itu yang jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan ingkar itu begitu. Nah, seorang itu song, dia akan aku ubani dia sauda itu apa? Maksud itu mendaki yang sangat berat. Jadi soal apa? Dia mendaki, menempuh jalan, tapi diberikan aksesnya, tapi dia apa? Dicapai dengan cara yang sangat susah. Ai saukafiru wal jiwu ila azabin sa'abin syakin la yusab. Artinya akan aku bebani dia, akan aku kasih tugas dia ila azab sa'abin, kepada azab yang sangat syakin, yang sangat menyulitkan, la yusab, yang tidak sanggup. Tudha'afu anhu quwwatahu kama tudha'afu quwwata mayas'adu fil jabal. Jadi dilemahkan darinya kekuatannya sebagai lemahnya kekuatan orang yang mendaki di gunung. Jadi orang itu, tapi akses ke gunungnya ada, dia bisa tebak, tapi apa? Begitu berat ingin mencapai puncak. Jadi digambarkan dia itu akan menempuh. Jadi kalau dia ingin apa, kita mencapai puncaknya, dia apa? Begitu melelahkan. Tapi Allah berikan dia kekuatan, Allah berikan dia kesempatan, tapi dengan apa? Dengan cara yang sangat capek. Loh, kenapa itu menjadi siksa? Karena apa tadi? Oh nggak, dia ada ambisi. Jadi mengejar ambisi itulah segala sesuatu, pokoknya ingin apa? Ingin capai. Jadi seperti orang mendaki gunung, dia pengen ke puncak gunung itu, dia akan tempuh bagaimana cara, tapi sangat apa? Sangat melelahkan, sangat capek. Belum tentu dia sampai pada tujuan. Loh, kalau gitu nggak usah didaki saja kalau yang kayak gitu. Nanti tomaknya itu orang rakus itu nggak akan mungkin berhenti. Ya, kalau orang kan kalau atau yang pernah climbing, yang pernah hiking segala macam kan, kalau udah penasaran makanya ada yang mati pengajar, ya mati kedinginan segala macam. Karena apa bahasa menakutkan, yang menakutkan. Sampai dulu wakil menteri, siapa wakil menteri yang dulu meninggal dunia itu ya, menteri SDM barunya, dia emang wakil yang menteri energi ya, SDM. Ya, memang dia biasa ini gitu, waktu masih mahasiswa itu biasa macam gitu, karena dia kadang-kadang keputusan ya akhirnya meninggal itu ya ketika itu. Nggak tahu waktu yang kehabisan apa, segala macam lah, gantung.
dia wakil ya kalau menteri. Wakil. Kalau nggak salah berangkat sama mahasiswa dia, sama timnya itu. Iya, amal itu waktu memang wakil mahasiswa itu memang sering melakukan itu artinya pakai dianggap nggak masalah karena ketika dia udah tua pun bahkan sudah aktif di dosen pun dia masih sering ikut-ikut gitu. Yang namanya aja nggak ada bahaya, penting kesehatan aja. Ya, nomor waktunya sampai juga. Ya tinggal tunggu waktunya aja. Cuman kadang-kadang kan yang cakep-cakep yang duluan lihat dia ditangguhkan. Cakep yang duluan. ditangguhkan. Kalau Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan sauda itu sakratul malsa yukallifu sauduha. Jadi nama sauda itu sakratul. Jadi ada sakratul malsa itu batu yang sangat licin. Yukallifu sauduha yang sulit untuk mendakinya. Bila sara fi alaha hadar di jahannam. Jadi seolah apabila dia sudah sampai pada puncaknya hadara fi jahannam. Apa? Merosot lagi. Jadi naiknya sangat licin. Ya kayak orang naik panjat tangga gitu kali merosot kan gitu ya. Ini masuk dari atas turun lagi. Nah, turunnya itu kalau diibaratkan nanti semoga itu kayak apa istilahnya? Kayak siksa nih kan. Fi jahannam, ngumpet lagi ke jahannam. Fayahwi al-fa'amin qablaya bil-qarar. Jadi dia itu mendakinya sampai 1000 tahun sebelum sampai ke tempat qarar itu, tempat datangnya. Di atas itu mendaki 1000 tahun nggak sampai di sana, merosot lagi. Terus apa lagi? Naik lagi begitu lagi. Naik sampai sana karena saking tingginya, ya turun. Tinggal merosot kan biasanya merosot mana kan cepetan merosot sih. Ya gitu kan kalau naik kan mendaki, kalau merosot kan gampang, tinggal lepas gas juga udah Selesai. nggak ada main kopi nggak ada macam ya. Jadi sampai menujunya sampai 1000 tahun sampai ke korornya. Koror itu kira-kira tempat yang stabil itu puncaknya aman. Nah sampai 1000 tahun pas sampai sana turun lagi, dia merosot jatuhnya ke tempat jahannam. Pas itu dia naik lagi. Kenapa dia naik? Karena ingin mencari kesenangan. Jadi akhirnya yang dia anggap siksa di bawah neraka jahanam itu ingin mencari selamat, bukan selamat. Dia begitu lelahnya sampai naiknya merosot lagi. Itu gambaran apa? Siksaan nanti di akhir macam ini. Wafil hadis, dalam hadis as-sa'ud jabalun min nar. Dalam hadis itu yang namanya sa'ud itu adalah apa? Nama gunung di dalam neraka. Yas'udu fil kafiru sab'ina kharifan. Itu mendaki ke gunung itu orang-orang kafir itu selama 70 tahun. Semua Yahudi fi kadzalika. Kemudian merosot lagi yang begitu lagi. Selama-lamanya kemudian naik sampai dia puncak, merosot lagi, naik lagi. Dia rasakan pengen jadi selamat, padahal itu bagian dari apa? Siksa. Kenapa? Ini gambaran orang yang koma itu, orang yang rakus itu. Apa? Ingin terus naik lagi, cari lagi itu dianggap kalau dunia orang yang rakus itu di akhirat ya macam itu pengen naik. Padahal dia naik pun akan turun, ya tetap aja dia kendaki. Di sampai atas dia nggak akan tetap jalan, dia akan turun, tetap aja dia daki. Apapun dia dicapai untuk memperoleh itu orang apa? Gambar orang apa? Yang koma, yang dengan cara apa? Dia nggak perlu sama. Cara apapun dia kejar itu, ya tetap aja pada saatnya Pak turun juga kan. Dia nggak turun beneran, turunnya juga seperti apa? Turun. Tapi untuk mencapai itu, apa kayak perlu sampai puncak ngapain nih? Maka kalau aku kasih kata, kalau orang pas saya puncak ngapain lagi? Dia turun, ngapa? Mau kelanjut enggak? Jadi sampai puncak kan, jadi kalau sampai puncaknya sudah, dia ngapain? Dia turun. Maka harus sadar, ketika kita pada puncak itu harus sadar. Mau turun dengan turun cara benar, atau turun diturunin, atau turun apa? Yang penting akan turun. Gak ada orang yang akan terus di puncak, gak ada kan tuh. Makanya sadarlah ketika di puncak, maka siaplah dia untuk apa? Untuk turun. Kamu kan dalam usia itu, katanya riwayatnya itu, puncaknya manusia itu usia 40 tahun, 50 tahun ya sudah malam.
Masa terus enggak lama. Makanya ketika 40 tahun main bola nggak ada yang 40 tahun. Enggak. Kalau gua ada. kayaknya nggak ada. Ya walaupun pada puncak karir setinggi-tingginya pada saat pada usia 30 dia udah kan siap-siap. Misalnya karir pada saat sedang masa emas tinggi-tinggi puncak. Tetap kalau dia udah usia macam ini pasti apa? Ya siap-siap tuh. Nggak akan terus-terusan, enggak. Mendingan dia ketika di puncak dia sadar dirinya, ya turun. Nah, kalau pemain bola gantung ya Sepatu. gantung raket, gantung kolor ya. Bola. Ya kalau tenis kan gantung raket gitu ya. Gantung apa kalau ini gantung sarung tinju gitu kan ya. Kalau berenang gantung apa nih? Karena Itu orang rakus itu macam itu. Kayaknya apa? Nggak pernah puas. Terus dia daki ke atas, merosot lagi, dia naik lagi, terus masuk lagi, nggak akan pernah puas. Di akhirat nanti akan begitu sisa jadi. Kenapa? Punya kerakusan di dunia itu macam itu. Toma itu serakah. Hati-hati. Ya. Hati-hati ketika kita dalam keadaan di puncak kenikmatan, maka ingatlah bahwa ini bahas itu ketika kita sedang menikmati suatu itu ingat akan habisnya. Maka orang beriman itu adalah selalu baik. Ketika dia dapat nikmat dia bersyukur, ketika dia bersyukur dia bersabar selalu dalam keadaan baik. Nah, kemudian innahu fakkara qadda. Sungguhnya dia siapa nih? Al-Walid yang fakkar, berpikir, wa qaddara dan mentakdirkan, menetapkan. Ai innahu fakkara bi sya'nin nabi wal Qur'an. Ini Al-Walid bin Mughirah dia berpikir tentang keadaan Nabi dan Al-Qur'an. Tapi bukan buat apa? Bukan buat beriman, bukan istilah lagi. Wa jala ra'yahu wa zihnahu saqili. Dan dia ajal itu kalau dia gunakan, dia jalankan, dia putar rakyat apa namanya pendapatnya, wazihnahu otaknya, as-saqili yang itu yang cemerlang. Jadi apa? Dia punya otak yang pintar. Tapi dia pikir Nabi Muhammad dan Al-Quran bukan buat beriman. Ini bagaimana caranya menjatuhkan. Jadi dia ini kata fakar dia pikirkan. Kenapa dia pikir macam itu? Karena dia apa? Bi wazih nahsaq dan otaknya yang cerdas, yang cemerlang. Summa rattaba wa hayya kalaman fi nafsi ma yaqulu fil Qur'an bima yaqinu fi. Kemudian dia rattaba, menyusunnya, mempersiapkan wa hayya mempersiapkan kalaman fi nafsi, akan pembicaraan dalam dirinya sendiri, maza yaqul, apa yang dia akan ungkapkan untuk Al-Quran, wa bimaza yaqinu fi, dan bagaimana cara mencelanya. Jadi dia berpikirnya cara bagaimana mencari celah, menjelekkan, menjatuhkan Nabi Muhammad dan menjelekkan Al-Quran. Itu yang dipikirin. Jadi pikiran yang cerdas itu bukan untuk berpikir kebaikan, tapi berpikir bagaimana menjatuhkan. Kalau sekarang itu curang lagi. Ketika dia sudah kayak macam itu, dibalas oleh Allah. Qala ta'ala du'aan al-ihati du'aan ilaih, dia nyumpai fa'u tidak kaifaqat ay qatalahum wa akhzahu ala tilkal kalimatil hamqai lati ajalaha fi nafsi ay suqala al-Qur'ani innahu sihrun wa qala an Muhammadin innahu sahir. Fakutila kaifaqat, maka kata-kata kutilat Allah, mudah-mudahan Allah membunuhnya. Wa'zahu, dan Allah menghinakannya. Ala tilkal kalimatil hamqa, atas perkataan-perkataan yang hamqa itu yang dulu, yang bodoh. Allati ajala fi nafsihi, yang dia telah pikirkan dalam dirinya sendiri. Apa kata-katanya yang hamqa, yang jelek itu? Haitsu qala al-Qur'an, kira-kira dia mengatakan Al-Qur'an innahu sihr.
Quran itu sihir. Wa qala an Muhammadin innahu sahir. Dia katakan tentang Rasulullah Muhammad itu tukang sihir. Itu kalimat yang dia susun, yang dia katakan untuk menjelekkan Nabi itu. Tapi nanti di bawah kita akan baca apa sebenarnya kok sampai dia berpikir keras macam itu. Kemudian wafil ayati istihzaan bihi tahaqu istihzaan tahaqu, dan ada ayat-ayat Al-Qur'an istihzaan wa tahaqu istihzaun bihi wa tahaqu, dan pada ayat Al-Qur'an istihza dia ejek-ejek, dia olok-olok, wa tahaqu dia ejek. Jadi Al-Qur'an yang dikatakan sihir, Rasulullah tekan tukang sihir, ayat-ayatnya apa ini? Diolok-olok, diejek-ejek. Bila hati-hati di ayat ini yang mengejek-ejek dengan Al-Quran dari dulu sudah ada masalah. Dan yang melakukan bukan orang-orang apa? Bukan orang-orang goblok, orang apa? Orang pintar, orang kaya, orang cerdas, penguasa. Yang menjadi lengkap. Bukan orang-orang bodoh, bukan. Orang pintar. Kalau wali dulu itu orang pintar. Karena otaknya cerdas, hartanya banyak, terhormat. Tapi nanti kita lihat sebabnya apa dia melakukan, ya. Haitsu qaddara ma la yasihu taqdiruhu. Kira-kira dia telah menetapkan apa yang tidak patut dia tetapkan. Wala yasubu ayyaqulu aqilun, dan tidak pantas dikatakan itu oleh orang yang berakal. Yang artinya orang yang punya akal, orang jelas ngapa? Layak, nggak pantas ngomong kayak begitu. Kenapa nggak pantas? Nggak mungkin dia bisa mengatakan Muhammad tukang sihir, itu nggak pantas. Orang pintar ya. Kalau orang apa? Orang bodoh sih. Yang keduanya, Al-Quran itu apa? Sihir, itu nggak pantas. Qala fil bahri yaqul arabu indal isti'zamil amri wa tanjubi min qadahu wa muraduhum annahu qad balagal mablagal ladzi yasnu alaihi wa ida alaihi min usadi. Dalam Al-Bahrul Muhit katakan bahwa orang Arab ketika istizal amri, ketika membesarkan suatu masalah dan apa tajuk akan itu, dia mengatakan qatalahullah. Itu kata-kata yang diungkapkan kalau apa? Dia sangat kagum, tapi kagumnya kejelekan yang gitu. Sangat tajuk kejelekan itu qatalahullah. Umuradu annahu qad balagal mablagal ladzi yasdu alaihi wa ina alaihi. Ini artinya yang dimaksud oleh mereka sudah sampai puncak rasa apanya? Hasudnya. Wa ina alaihi min usadi, dan apa? Dan menyumpahin dia dari karena hasudnya ini. Walisibhamu fi qauli kaifa qadar. Pada kalimat istifham kaifa qadar. Kenapa kaifa? Fi makna ma'a takdiru wa ma'ajabu takdiru wa ma'agaru. Artinya alangkah, apakah apa isinya, takjub, heran, sangat bagus akan ketetapannya dan sangat agung. Agar itu sangat tinggi nilainya. Jadi penilaian yang dikatakan oleh Allah dalam ayat kaifa qadar ini bisa taubih, bisa ejekan, tapi itu biasanya digunakan untuk apa? Mengagungkan seorang. Kaqaulihim ayyu rajulin hadza ay ma'azam. Laki-laki apa? Orang macam apa? Kan kata orang macam apa ini? Itu kan bisa dua kemungkinan. Misalnya orang berbuat jahat, alhamdulillah, yang tidak apa bahasanya, yang tidak pantas kalau dilakukan manusia, bisa melakukan pembunuhan sampai 500. Oh, 94. Yang itu asal begitu teganya. Tapi bisa juga itu menunjukkan apa? Keagungan, ketajuban. Hebat ya. Jadi orang macam apa ya? Bisa membunuh sekian banyak. Poles. Nyari tempat ibu kota. Ini kan bisa, pertanyaan bisa kekaguman juga bisa kan, ini kan kekaguman tapi sebenarnya apa? Ya menjelekan. Orang macam ya musisi segitu banyaknya nyata orang satu aja yang meninggal dunia udah heboh, ini sampai sekian banyak kok diem-diem nyata macam apa itu?
106 orang lewat chef apa namanya? Saya Dalam segi Selandia nyantai aja sih kayak apa ini ada apa kok biasa-biasa aja. Dan itu pada saat yang bersamaan tanda kutip profesi yang sama dalam macam kok bisa apa namanya biasa-biasa aja. Rakyat Indonesia membawa peran. Itu kan kata-kata manusia macam apa itu bisa tajuk dalam kebesaran dia atau juga tajuk dalam tanda kutip nggak pantas lah kayak macam ini. Namun summa kutila kaifa qadar karara ibarata takidan lizimmi wa takbihan lihal. Jadi dua kali ulang kata-kata ini itu untuk menunjukkan takkid dan lizim. Jadi Allah mengejeknya itu dikuatkan lagi. Buat takbihan jahili dan menjelekkan keadaan di ghayati tahakkum ini. Jadi apa? Jadi soal puncak jeleknya dia. Itu udah baik. Saya apa? Ulang-ulang. Jadi kan kayak fakana semua kutilah kayak fakad. Jadi dua kata itu diulang. Kenapa? Ada apa? Nah itu kata takkid untuk menguatkan. Jadi ngejeknya sudah apa ya? Sudah pada batas ambang batas yang apa ya istilahnya nggak wajar ya. Sampai di situ. Ya. Nah kemudian kan nauqala qatalahum wa arwa'an tafkiruhu wa abda'a ra'yul hasiba wa abda'a ra'yul hasiba. Jadi seolah dikatakan qatalahum wa mudah-mudahan Allah membinasakannya ma'arwa'a ya ini sebab apa alangkah apanya ya jeleknya pikirannya wa abda'a ra'yul hasib dan mengada-ngada pikiran yang jadi artinya dia punya pikiran bagus tapi ngapain nggak digunakan apa sebenarnya. Jadi punya pikiran, punya otak yang cerdas tapi nggak ada baik, nggak dipakai, nggak digunakan, justru digunakannya untuk apa? Untuk menjelekkan. Nah, itu kalau Quran innahu sihrun yasur. Jadi mengatakan Al-Quran itu apa? Sihir yang sangat mempengaruhi. Dan dia punya pikiran yang cerdas, punya otak yang pintar, tapi kenapa justru mengatakan Al-Quran itu apa? Sebuah kitab sihir. Kalau macam ini kita tentang apa nih? Tentang sebabnya. Maral Walidu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli wa yaqra'ul Quran. Jadi Al-Walid bin Mughirah lewat di hadapan Nabi. Nabi sedang apa? Sedang sholat terus baca Quran. Pas sama ali qiraati wa asrar. Kemudian dia apa? Dengerin langsung baca Quran. Wa asrar. Lihat apa? Ini apa? Terpengaruh. Pas kita kayak pas lintas dia dengar langsung apa? Dia simak kayak ada pengaruh sesuatu. Nah, kemudian fantalaqal Walid hatta ata majlisa qaumi min Bani Makhzum. Kemudian berangkat Al-Walid sehingga datang ke majlis kaumnya dari Bani Makhzum. Jadi tadi habis lewat, Nabi lagi sholat, Al-Quran dia dengar, terus dia apa? Asar, sholat berpengaruh pada. Nah, kemudian sampai ke kaumnya, ini dia ngomong, qala wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan karam. Aku baru saja mendengar bacaan dari Muhammad. Ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jin. Ini al-Quran. Itu yang dia baca itu bukan perkataan manusia, dia juga bukan perkataan jin. Berarti orang apa nih dia? Orang kita bisa paham. Yang dibaca Muhammad tadi aku dengar itu bukan perkataan manusia, juga bukan perkataan jin. Wallahi, maka dia bersuara, wallahi inna lahu la halawatan. Demi Allah, itu sangat manis. Apalagi wa inna alaihi la talawatan. Itu sangat indah. Wa inna a'lahu la muslim. Atas itu berbuat. Wa inna asfalahu la maqbul. Dan bawahnya itu tumbuh lebat. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaihi. Dan kalimat itu sangat tinggi dan tidak ada yang meninggikan. Berarti apa dia? Paham. Quran yang dengar dia puji. Summan sarafa ila manzilihi.
Nah, kemudian dia balik lagi ke rumahnya. Habis ngomong kayak gitu di mana? Di kaumnya, dia balik ke rumahnya. Faqalat Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy komentar. Apa komentar? Laqad saba'a wa wahil walid. Al-Walid sudah pindah agama, dia ternyata udah ngikutin Muhammad dia. Dia pun ngomong gitu doang, dia lewat Quran dia main. Dia puji tadi itu Muhammad baca kalimat itu bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata jin. Sangat indah, sangat bagus, bahkan mengandung untuk dimana dia gambarkan dia ibarat pohon itu di atasnya berbuah, di bawahnya rindang. Kalimatnya tinggi, tidak ada yang menikah di kalimat-kalimat ini. Dipuji sama dia. Dan yang dengar orang Quraisy. Ya, kemudian dia balik ke rumahnya. Apa kata orang Quraisy? Laqad saba'a wa wahil walid. Al-walid sudah pindah agama. Nah, wal tasabna Quraisy. Kalau dia pindah agama, maka orang Quraisy semuanya akan apa? Akan pindah agama semua. Kenapa? Dia kepala suku. Wah, bahaya. Nah, kalau begitu, faqala Abu Jahal, ana taufiquhu. Aku yang akan menghalangi dia. Jangan, aku akan menahannya. Menahan untuk apa? Supaya tidak masuk Islam, tidak agama. Antara kau hatta jelas ilajan bil Walid hazinan. Kemudian Abu Jahal berangkat, duduk di samping Al Walid hazinan. Ya, kayak kita tampang buka melas, buka kita sedih. Faqala Al-Walid, "Mali araka hazinan ya ibn akhi." Kata Al-Walid, "Apa aku melihat apa? Sebab aku melihat kau apa? Tampaknya kayak apa? Sedih itu wahai anak saudaraku." Faqala kaifa la ahdin wa hadhi Quraisyun tajma'u laka malan liyu'inuka bi ala kibari sinnika. Bagaimana aku tidak sedih? Orang-orang Quraisy tajma'u laka mengumpulkan untuk kau harta supaya mereka menolong kau atas kibar sinika, karena engkau sudah apa? Sudah kibar sinika sudah tua. Jadi mereka berbondong-bondong ingin membantu kau. Wa yazumuna annaka zayyanat kalama Muhammadin. Dan mereka menyangka engkau memuji-muji akan perkataan Muhammad. Zayyanta kalama Muhammadin. Jadi wa yazumuna annaka zayyanta kalama Muhammadin. Dan mereka dengar kamu itu memuji kalam Muhammad. Dia apa tadi? Puji kalam itu segala macam. Yang dimaksud apa? Al-Qur'an. Wasabata itu siba min fadli ta'ami. Engkau apa? Engkau sudah pindah agama supaya engkau dapat memperoleh kelebihan dari makanan Muhammad. Waktu lalu bin dan memperoleh hartanya. Jadi istilahnya orang Quraisy bilang kamu itu muji-muji akan perkataan Muhammad. Ya, tujuan dan kamu juga pindah agama ke agama Muhammad supaya apa? Supaya kamu dapat makan, supaya dapat harta. Padahal orang-orang Quraisy sudah mengumpulkan uang, karena kalau kamu udah tua, kenapa? Akan memberikan kamu apa? Harta. Tapi ternyata kamu pindah agama. Faqala Al-Walid apa? Marah. Qala alam ta'lam Quraisy anni min aksarihi malan wa waladan. Emang orang Quraisy tahu aku ini orang yang paling banyak punya harta dan punya anak. Artinya apa? Nggak mungkin Mas pindah agama karena mengharapkan harta, karena mengharapkan makanan dengan muji-muji Muhammad. Jadi dia ketika ada orang macam itu dia marah. Ini sih sebenarnya kerjaan Abu Jahal aja, baik. Manas-manasin, mancing-mancing aja gitu. Makan asal apa? Buka melas, segala macam. Ini kan kerjaan Abu Jahal aja. Dia ada apanya? Ada provokatornya lah. Ada Obornya. Ada orang-orang yang gini apa? Obor. Provokator yang gini. Jadi padahal dia sendiri ya tadi. Sudah mulai apa namanya mengakui lah gitu akan Al-Quran, tapi tadi ya, ada yang dibisikkan macam ini. Wahal syaba Muhammad wa ashabu min at-ta'ami hatta yakuna lahum fadlan. Emangnya apakah kenyang Muhammad dan sahabat-sahabat dari makan sehingga ada bagi mereka itu punya lebih makanan? Ini apa? Punya lebihnya, makan lebih. Apakah mereka itu bisa kenyang? Malah Nabi dalam keadaan apa? Susah. Summa qama ma Abi Jahal. Nah, udah ngomong gitu, sekarang apa? Mendeklarasikan. Ini namanya deklarasi dari dulu sudah ada. Supaya apa? Kaumnya tahu nih sikapnya gimana. Jadi nggak bukan ini harus apa? Dideklarasikan. Maka dia berdiri bersama Abu Jahal hatta majlis kaum, sehingga dia datang ke majlis kaumnya. Bahwa maksudnya ngomong dah siapa? Al-Walid.
tazumuna anna Muhammadan majnunun fa ra'aitumuhu yahnak. Kata Al-Walid, kamu menyangka Muhammad itu majnun, apa? Orang gila. Fahal ra'aitumu ya. Tapi apakah kamu pernah melihat dia itu, kata Yahmaku itu sebenarnya mencekek, artinya kayak orang gila itu melakukan sesuatu tindakan yang menyakiti diri sendiri, menyakiti diri. Pernah nggak? Kalau malah nggak pernah. Tapi dia kata Muhammad itu apa? Gila. Tapi kamu pernah nggak dia melakukan tindakan-tindakan seperti orang gila? Enggak. Qala tasumuna annahu kahinun fahal ra'aitumu tahhanuqat. Kamu kira Muhammad itu kan bukan kahin, apa dukun. Nah, fahal ra'aitumu tahhanuqat. Pernah nggak kamu sekali saja melihat Muhammad itu melakukan perdukunan? Kalau Muhammad lah. Tapi Nabi diangkat tukang dukun. Tapi pernah nggak kamu lihat praktek perdukunan? Enggak. Ini apa? Al-Walid bin Jubair lagi ngapain? Lagi ya karena tadi terprovokasi sama Abu Jahal, dia harus memproklamirkan bagaimana sikapnya, posisinya. Apakah membela Muhammad, apakah membela kaumnya? Apa ini? Artinya dengan kubunya Abu Jahal. Qala tazumuna annahu syairun fa hal ra'aitumuhu nataqo bi sya'rin qat. Qalu Allahumma la. Kamu mengira Muhammad itu tukang syair, soalnya itu seorang berpandai bersyair. Tapi pernah nggak kamu lihat dia itu berbicara dengan syair? Oh enggak pernah. Qala tazumuna annahu kadzabun bal jaradtum alaihi kadziban qat. Kamu mengatakan Muhammad itu tukang bohong, tapi pernah nggak kamu mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu pernah bohong? Oh, nggak pernah. Jadi apa? Tuduhan semua itu sama Al-Walid bin dibalikin nggak pernah. Tapi kamu nuduh Muhammad tukang syair, tukang sihir, bukan orang gila, tapi semua fakta datanya. Nah, kemudian ketika itu faqalat Quraisy ma huwa. Nah, lalu orang Quraisy balik bertanya sama apa? Kepada Al-Walid bin Al-Walid. Nah, kalau gitu dia itu apa? Kalau begitu dia itu apa? Nah, inilah kalau dalam ilmu tafsir namanya asbabul urud. Nah, ketika asbabul nuzul fakar fi nafsi. Akhirnya apa? Dia berpikir sendiri. Kan tadi kan ada apa? Di atas apa ayatnya apa? Innahu faqara wa qaddar. Innahu faqara itulah gara-gara itu akhirnya apa? Dia mikir kalau emang itu lalu mau apa? Kata orang gila enggak pernah. Jadi maksudnya mau menjatuhkan Nabi Muhammad dengan oke, katakan dia orang gila. Ada nggak tanda-tanda gila? Nggak ada. Oke, katakan dia kahin dukun. Ada nggak tanda-tanda perdukunan? Nggak ada. Oke, tukang syair. Ada nggak tanda-tanda syairnya yang dia? Nggak ada. Atau pembohong? Pernah nggak dia? Nggak ada. Loh, kalau gitu apa nih maksudnya? Apa namanya? Tuduhan yang kita akan lontarkan kepada Muhammad kalau gitu. Nah, Al-Walid punya otak yang cerdas apa? Fakar dia apa? Dia mikir dulu. Nah, ketika selesai mikir, summa qala, lalu dia ngomong, ma huwa illa sahir. Itu Muhammad tukang sihir. Apa indikatornya? Amara ilmu yufarriqu bainar rajuli walidi waladi. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ternyata Muhammad itu bisa memisahkan antara seseorang dengan keluarganya dengan apa? Anaknya. Artinya kan kadang-kadang anaknya masuk Islam bisa dengan keluarga. Istrinya masuk Islam terus masuk Islam bisa dengan keluarga. Kok bisa sampai gitu? Maka akhirnya dia bahkan dia buatlah satu statement yang itu didukung oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Muhammad itu adalah tukang wa ma hadzal ladzi yaqulu illa sihrun yuksar. Ini perkataan ini tidak mungkin diucapkan kecuali tukang sihir yang sangat berpengaruh. Jadi apa? Jadi Rasulullah dianggap tukang sihir yang berpengaruh. Fazalika kalau kala innahu
fakkara wa qaddar. Nah, inilah akhirnya Allah turunkan ayat innahu fakkar. Dia berpikir wa qaddar, dan dia takdirkan, dia tetapkan. Apa yang ditetapkan? Innahu sahirun. Setelah dia berpikir gimana ini caranya, nah, akhirnya ide itu muncul dari dia untuk mengatakan, dikatakan pembohong nggak bisa, dikatakan tukang syair nggak bisa, dikatakan kahin dukun nggak bisa, dikatakan nggak bisa. Apa kira-kira yang dapat menjatuhkan dia? Katakan dia tukang dia apa? Pas. Kenapa? Indikatornya apa? Tanda-tandanya apa? Tandanya apa? Ternyata ketika mendengarkan perkataan Muhammad, keluarga bisa pecah, suami bisa pisah sama istri, anak bisa pisah sama orang tuanya. Gara-gara apa? Ikutin perkataan. Nah, kalau yang itu pasti hanya tukang sihir yang bisa melakukan itu. Nah, kemudian apa? Nah, Allah turunkan innahu fakkara qaddar. Inilah apa yang dia pikirkan, yang dia takut. Al-ayati taraknal walid yufakkiru wa yuqaddiru inarja ilahi inaramaza fa'ala ba'd. Artinya beberapa ayat yang kami tinggalkan, taraknal walida kan walid yufakkiru, dia pikirkan, yuqaddir takdirkan, wa inarja ilahi, dan kami akan kembali kepadanya, inaramaza fa'ala ba'du. Kemudian apa lagi? Artinya apa? Setelah katakan inna fakkar karena dia baik, dia aja. Nah, pertanyaannya, kemudian apa lagi setelah? Dikatakan apa lagi setelah ini? Artinya apa? Summa nasar wa mu'alim suwab al-fatihah. Iya, kenapa saya ketika dikasih wasan halal taiban barakan fi auladin salihan faqihan aliman najiban aliman taufiqan bi rahmat rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan wa tiwana al-qasida wa al-istinaba wa halam marhuma wa tafarqana min masukul pada Rasulullah wasallam wa tawaffana la natilla wa syarna fi qulubina hadi wa asqahu baqara wa mahibka rubbama yuqarribu hatta ila ma yubali bin zaman kepada taqabbal minna innaka antal wa ma'asina tibatana kulihat wajibna min khazidina kama rabbana bina min hasanah wa fil akhirati adabna rasulullah Muhammad wa alihi wa sallam amjad ya masihun nasrul muslim wa alhamdulillah.